Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi lagi video mengenai Microsoft Excel dan masih berkaitan dengan rumus fungsi Microsoft Excel. Di video sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus average. Nah, kali ini masih berhubungan dengan rumus average, namun yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana cara menggunakan rumus average if. Jika rumus average itu digunakan untuk menghitung nilai rata-rata seluruh data yang ada pada Microsoft Excel, bedanya fungsi average if ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dengan salah satu kriteria atau salah satu syarat tertentu. Nah, pada rumus fungsi average if ini memiliki beberapa argumen, yaitu yang pertama yaitu ada argumen range. Nah, range ini merupakan range data yang akan dicocokkan dengan kriteria. Nah, range ini bisa berupa cell range atau sekumpulan angka maupun name range atau referensi cell. Nah, yang kedua kemudian ada kriteria. Nah, kriteria ini merupakan kondisi atau syarat kriteria yang akan menentukan sel atau nilai mana saja yang akan dijadikan dasar menghitung rata-rata. Nah, untuk kriteria ini itu bisa berupa angka, ekspresi logika atau operator perbandingan, kemudian teks maupun referensi sel. Nah, dan yang terakhir itu ada average range. Average range ini merupakan range data yang akan dihitung rata-ratanya. Jadi untuk range dan kriteria itu wajib ada, sedangkan untuk average range itu opsional, bisa diisi ataupun tidak, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita langsung masuk saja ke contoh penggunaan rumus fungsinya. Di sini saya sudah punya data nilai siswa yang terdiri dari nomor, kemudian kolom nama siswa, setelah itu jenis kelamin dan nilainya. Kita langsung masuk saja ke contoh rumusnya. Nah, sebelumnya jika untuk average menghitung nilai rata-rata dari seluruh data ini, kita coba terlebih dahulu untuk rumus average. Sama dengan kita blok seluruh data. Nah, inilah cara menggunakan rumus average. Kalau misalkan average if itu kita menghitung nilai rata-rata dengan salah satu syarat atau kriteria. Contohnya kita akan menghitung nilai rata-rata untuk jenis kelamin perempuannya saja. Kita akan menghitung nilai rata-rata siswa perempuan. Caranya kita ketikkan sama dengan, kemudian tulis fungsi rumusnya yaitu average if setelah itu range. Nah, range-nya ini adalah, nah karena kita akan mencari nilai rata-rata siswa yaitu dengan kriteria perempuan, maka untuk range ini adalah kolom dari jenis kelaminnya. Kita blok untuk seluruh kolom dari jenis kelamin, yaitu dari mulai C2 sampai C13. Setelah itu titik koma bisa titik koma atau koma sesuai dengan panduan yang ada di sini. Kemudian kriteria. Nah, kriterianya apa? Karena kita akan mencari nilai rata-rata siswa perempuan dan pada kolom jenis kelamin perempuan itu dilambangkan dengan huruf P, maka untuk kriteria ini kita tuliskan dengan huruf P saja. Dan jangan lupa untuk teman-teman mengetikkan terlebih dahulu tanda kutip gandanya. Karena ini berupa teks, maka wajib untuk teman-teman memasukkan tanda kutip ganda terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan kriterianya yaitu P, setelah itu tanda kutip ganda lagi, kemudian titik koma. Nah, untuk average range-nya ini adalah nilai ini. Nah, kita kan akan menghitung nilai rata-rata dari siswa perempuan. Maka untuk average range ini adalah kolom dari nilai semuanya, dari D2 sampai D13. Setelah itu kurung tutup, kemudian enter. Nah, maka akan muncul nilai rata-rata untuk siswa perempuan sebanyak 74, sekian. Nah, kita akan perkecil lagi supaya angka desimal atau angka di belakang komanya tidak terlalu panjang. Kita gunakan icon ini, kemudian klik mau berapa banyak
angka yang ada di belakang koma. Kita gunakan 2 angka saja di belakang koma. Setelah itu enter. Nah, inilah nilai rata-rata siswa perempuan. Untuk nilai rata-rata siswa laki-laki juga sama. Caranya sama dengan average if kurung buka, kemudian range-nya itu adalah range jenis kelamin, karena kita akan mencari nilai rata-rata siswa laki-laki. Setelah itu titik koma, kemudian untuk kriterianya yaitu kriteria laki-laki yang dilambangkan dengan huruf L. Jangan lupa untuk tanda petik ganda, kemudian kriterianya, setelah itu tanda petik ganda lagi, kemudian titik koma, average range-nya yaitu kolom dari nilai. Kemudian tanda kurung, tutup, setelah itu enter. Maka akan langsung muncul untuk nilai rata-rata siswa laki-laki. Nah, seperti itu untuk mencari nilai rata-rata dengan salah satu syarat. Ada satu contoh lagi yang akan saya berikan di mana salah satu argumennya yaitu average range yaitu tidak dipakai. Nah, untuk contohnya yaitu kita akan mencari nilai rata-rata dengan salah satu kondisi tertentu. Misalkan kita akan mencari nilai rata-rata dengan nilai yang lebih dari 75. Nilai rata-rata lebih dari 75. Kita akan mencari nilai rata-ratanya, mencari nilai rata-rata dengan nilai yang lebih dari 75 saja. Jadi kita akan mencari nilai rata-ratanya yang nilainya itu lebih dari 75. Hati-hati, nilai 75-nya ini tidak termasuk ya, karena kita menggunakan operator perbandingan lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Berarti untuk nilai 75-nya itu tidak termasuk ke dalam kriteria. Nah, sama seperti tadi rumusnya, sama dengan average if, kemudian kurung buka. Nah, untuk range-nya, ini kan kita akan langsung mencari nilai rata-rata. Nah, untuk range-nya ini kita langsung saja range dari kolom nilai, yaitu dari D2 sampai D13, setelah itu titik koma. Nah, untuk kriterianya itu adalah lebih dari 75. Tanda kutip terlebih dahulu karena di sini hanya tidak angka saja yang dimasukkan, tapi ada operator perbandingan, maka tanda petik gandanya harus tetap diisi. Kemudian kita tuliskan syaratnya atau kriterianya yaitu lebih dari 75. Kemudian tanda petik ganda lagi, baru kalian tekan kurung tutup, setelah itu enter. Nah, ada hasilnya nilai rata-rata yang lebih, nilainya itu lebih dari 75 adalah 87,5. Untuk membuktikannya, jika teman-teman kurang yakin, kita akan tuliskan terlebih dahulu di sini untuk nilai yang lebih dari 75 itu dimulai dari siswa nomor 5, yaitu nilainya 90, kemudian 75 tidak termasuk ya, kemudian 90 lagi, setelah itu 80, kemudian 90. Nah, sudah ya, tidak ada lagi nilai yang lebih dari 75. Kita gunakan rumus average. Dengan average, buka, kita blok semuanya nilai yang lebih dari 75 ini, kemudian kita kurung, setelah itu enter. Hasilnya sama, 87,5. Nah, inilah mudahnya kita menggunakan rumus average if. Jadi jika kita ingin mencari nilai rata-rata dengan satu syarat atau dengan satu kriteria, itu akan lebih mudah. Nah, jika kita menggunakan rumus average, itu bisa saja, tapi kita harus memisahkan terlebih dahulu nilai-nilai yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Seperti tadi, kita akan mencari nilai rata-rata yang lebih dari 75, itu bisa menggunakan average, tapi kita harus memindahkan terlebih dahulu ke sel lain nilai mana saja yang lebih dari 75. Tapi dengan rumus average if, ini hanya dengan satu langkah saja, seperti ini. Dengan rumus ini saja, kita sudah langsung menemukan nilainya. Begitupun juga dengan nilai rata-rata
yang kita cari nilai rata-rata dengan kriteria jenis kelamin. Nah, hanya nilai rata-rata siswa perempuannya saja yang akan kita cari. Itu lebih memudahkan kita untuk mencarinya dengan menggunakan rumus average if. Nah, seperti itulah cara menggunakan rumus average if. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.